Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya, bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan teman-teman 3,35% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,15 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 39% teman-teman. Dan Shiba Inu masih berada di peringkat ke-15 di CoinMarketCap ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi mengenai Shiba, ya kita ada berita menarik, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk harga BTC di angka 314.200, Ethereum 23.200 dan BNB masih di 4,5 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan investment. Kemudian mengenai Shiba, di sini ada pengembang. Shiba Inu akan meluncurkan beta jaringan Shibarium Layer 2, teman-teman. Sementara pengembang tidak memberikan tanggal pasti untuk rilis, tim menegaskan kembali bahwa jawaban mereka untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan kerangka waktu adalah segera ya, teman-teman. Pengembang token bertema anjing Shiba Inu memposting pembaruan untuk memberitahu komunitas tentang rilis beta Shibarium yang akan datang. Jaringan Layer 2 yang akan berjalan di atas mainnet Ethereum ya. Dalam pengumumannya, pengembang Shiba membagikan informasi tentang blockchain Layer 2. Mereka menyoroti bahwa Shibarium sedang dikembangkan untuk menyediakan alat yang memungkinkan komunitas membangun dan mengembangkan proyek dan memenuhi visi pendirinya. Sementara beberapa percaya membuat Shibarium adalah cara untuk meningkatkan harga meme coin. Dan para pengembang mencatat bahwa ini bukanlah tujuan yang mereka tulis ya. Kesabaran adalah kuncinya dan beberapa melihat Shibarium sebagai alat pemompa harga teman-teman, tapi itu bukanlah fokus proyek yang tidak pernah demikian ya. Jadi sebaliknya, para pengembang ini menyebutkan bahwa tujuan pembaruan baru dalam infrastrukturnya adalah untuk merevolusi ekosistem dengan menghilangkan hambatan masuk untuk transaksi yang kecil, meningkatkan kecepatan, memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi dan mengintegrasikan token yang tidak dapat dipertukarkan. Pembaruan utama dalam pengumuman baru adalah salah satu fitur yang paling banyak diminta untuk proyek tersebut, teman-teman, yang merupakan mekanisme pembakar untuk Shiba. Menurut pengembang, semua transaksi di jaringan akan memiliki jumlah pembakaran implisit untuk token Shiba. Jadi mekanisme ini akan terjadi setiap kali transaksi dilakukan di dalam jaringan. Sementara pengembang tidak memberikan tanggal pasti untuk rilis, tim menegaskan kembali bahwa jawaban mereka untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan kerangka waktu adalah segera. Jadi anggota komunitas Shiba mengungkapkan kegembiraan mereka atas perkembangan baru tersebut. Beberapa percaya ada banyak hal yang diharapkan di masa depan ekosistem ya. Sementara yang lain senang membaca pembaruan baru pada proyek tersebut. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menghargai pembaruan, itu saja yang saya minta ya sekarang dan ini transparan. Kedua ada yang bertanya di kolom komentar dan kapan Shibarium keluar. Jadi pada 22 November, pengembang Shiba Satoshi Kusama melaporkan di media sosial bahwa Forum Ekonomi Dunia WEF mengundang proyek tersebut untuk berkolaborasi dengan pembuat kebijakan global ya tentang metaverse. Pengembang menyoroti bahwa jika berhasil, proyek tersebut akan bekerja dengan raksasa teknologi lainnya seperti Facebook dan Decentraland dalam membantu WF mengembangkan kebijakan tersebut, teman-teman. Jadi untuk Shiba Inu bersiap untuk peningkatan besar-besarannya. Saat Shibarium mendekati bisakah mendapatkan di 0,0002 dolar ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang dilaporkan oleh The Crypto Basic, tim belakang Shibarium merilis pembaruan blog yang mengenai protokol yang sangat dinantikan ya pada hari Minggu yang memicu investor kemudian melihat berita positif berpotensi mengirimkan Shiba ke 0,0002 dolar. Pembaruan yang telah menarik lebih dari 290.000 tampilan dan lebih dari 5.000 suka di Twitter mengonfirmasi bahwa Shibarium Beta akan segera diluncurkan dengan tim yang meminta tentara Shiba untuk bersukacita. Dan meskipun tanggal yang pasti untuk peluncuran yang tidak diberikan, tim mencatat bahwa mereka mendekati sentuhan akhir untuk beta Shibarium dan peluncurannya yang akan segera terjadi. Namun mereka meminta apa yang disebut Shiba Army untuk tetap tenang dan menghindari bertanya ya. Sebelumnya pada hari itu, pengembang anonim Shiba Satoshi Kusama mentweet selama musim gugur, pohon itu mungkin hanya memiliki sedikit daun ya, tetapi kemudian muncul musim semi. Untungnya Shibarium dalam konteks ini adalah pohon pinus ya, tetap saja ia membutuhkan air, sinar matahari dan tanah yang layak. Pertama kali diusulkan oleh Ryoshi, pencipta Shiba Anonim,
Pada Mei 2021, Shibarium adalah blockchain lapisan 2 yang berupaya menghadirkan kemampuan luas dan fitur interoperabilitas ke ekosistem Shiba Inu. Selain memperkenalkan solusi penskalaan utama, keamanan di ruang Decentraland, DeFi, Shibarium akan memperkenalkan mekanisme pembakaran token yang lebih baik ya untuk membantu mengurangi pasokan yang mengganggu. Minggu lalu, tim mencatat bahwa Shibarium akan membutuhkan penggunaan bond untuk membayar biaya transaksi atau menambahkan bahwa setiap transaksi tersebut akan membakar Shiba. Jadi investor ini pembakaran token per transaksi akan tercermin dalam pasokan token. Menurut mereka, ini akan berdampak signifikan pada pasokan Shiba yang beredar dari waktu ke waktu. Jadi setelah diperdagangkan lesu selama berminggu-minggu, setelah keruntuhan FTX, Shiba berhasil naik lebih dari 18% dalam 7 hari terakhir. Pada saat pers Dogecoin diperdagangkan di 0,0001 setelah melonjak 3,83% dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap. Secara teknis, investor telah mengamati 0,009 area utama yang diperkirakan akan bertahan sebagai support mendorong harga ke sekian ya, yang resistensi berikutnya sebelum membidik di sekitar ini. Jadi untuk harga BTC membatalkan kerugian FTX teman-teman. 5 hal yang perlu diketahui ya tentang BTC minggu-minggu ini teman-teman ya. Jadi yang pertama, Bitcoin memulai pekan tertinggi hari ini atau tertinggi di 2023, tetapi opini masih terbagi setelah rally yang sangat melejit ya. Dalam apa yang menjadi penangkal untuk penurunan harga yang lambat tahun lalu, Januari telah memberikan volatilitas yang diharapkan oleh bulls Bitcoin, tetapi bisakah mereka mempertahankannya? Ini adalah pertanyaan kunci bagi pelaku pasar memasuki minggu ketiga sebelum setiap bulan ya teman-teman. Jadi pendapat tetap terbagi atas kekuatan fundamental BTC. Beberapa langsung percaya bahwa perjalanan ke tertinggi 2 bulan adalah rally penghisap ya, sementara yang lain berharap bahwa masa-masa indah akan terus berlanjut setidaknya saat ini. Jadi data ekonomi Amerika Serikat akan terus datang sementara pendapatan perusahaan dapat memberikan beberapa volatilitas baru ke pasar saham minggu ini. Jadi Bitcoin ini telah menghadapi peningkatan skeptisisme setelah melewati beberapa level resistensi utama selama seminggu terakhir. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, konsensus tetap condong ke sisi bearish jangka panjang dengan sedikit yang percaya bahwa momentum saat ini akan berakhir lebih rally di pasar bearish ya. Dengan peringatan level terendah makro, $12.000 yang masih berlaku, analis mengamati tanda-tanda penurunan, namun sejauh ini hal itu belum terwujud. Penutupan minggu terakhir terkait dengan penutupan sebelum FTX runtuh dan BTC masih di atas $20.000 ya. Volatilitas tetap beraksi dengan pergerakan beberapa ratus dolar bisa dalam jangka waktu per jam. Jadi penurunan cepat di bawah angka 21.000 dijelaskan oleh komentator The Dax Macro ya sebagai pemburu likuiditas. Dan mileage level yang akan diperintahkan jika terjadi retracement yang lebih luas, sumber analitik on-chain indikator material mengidentifikasi rata-rata pergerakan MA21 di 18.600 teman-teman. Jadi menahan di atas level itu adalah simbolis dan meningkatkan kemungkinan memperpanjang rally. Tetapi IMO yang menahan MA21 minggu sangat penting ya untuk rally yang berkelanjutan teman-teman. Penting sebelumnya menambahkan bahwa aktivitas paus memang membantu menopang pasar di bursa dan mengamati pembalikan kerugian FTX. Sementara itu, akun perdagangan stock money menyerukan konsolidasi kecil menyamping ya pada level saat ini. Jadi indeks dolar Amerika Serikat ini masih diperdagangkan mendekati level terendah sejak awal Juni 2022. Dan minggu ini akan dimulai dengan cepat dalam hal makro dengan data inflasi harga produsen datang pada 18 Januari teman-teman. Ini akan terjadi di tengah berbagai pidato dari pejabat Federal Reserve, sementara saham kemungkinan akan terpengaruh oleh fenomena lain berupa laporan pendapatan perusahaan sepanjang minggu. Seperti yang dicatat oleh strategi Bank of America dalam sebuah catatan minggu lalu, S&P menjadi sangat sensitif terhadap laporan pendapatan dengan dampaknya menyalip rilis data klasik seperti indeks harga konsumen. Jadi kami melihat sebagai pergeseran naratif di pasar dari Fed ya dan inflasi ke pendapatan. Para ahli strategi merujuk pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC pada 1 Februari untuk memutuskan kenaikan suku bunga, teman-teman. Jadi kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan lebih rendah daripada yang terjadi sejak awal 2022. Jadi sentimen mendukung kenaikan 0,25% menurut alat FedWatch CME Group ya, teman-teman ya. Semakin rendah Fed Funds, maka semakin banyak likuiditas yang ada dalam sistem, tulis Ram Al-Walia, CEO penasihat investasi aset digital Lumida Wealth Management. Bahkan yang menyertai menunjukkan apa yang disarankan adalah hubungan yang menggantungkan antara suku bunga dana Fed yang lebih rendah dan likuiditas BTC. Dia melanjutkan dengan menunjuk penampilan di media arus utama oleh ekonom veteran Larry, ya, di mana yang terakhir membuat suara positif tentang meredanya inflasi. Jadi Larry membuat pernyataan yang mengatakan perjuangan Fed melawan inflasi jauh lebih dekat untuk diselesaikan, dan ini adalah kejutan positif untuk aset beresiko ya, dan mendukung
kubu poros fit ya teman-teman. BTC mendapat manfaat dari hipotesis QE, salah satu meja makro besar mendengarkan dan membeli BTC. Jadi mengenai topik pemulihan bunga institusional, bagian yang lain menelusuri kembali keseluruhan kerugian FTX adalah sarana investasi Bitcoin terbesar. Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa pada 13 Januari, tanggal terakhir data tersedia, saham GBTC diperdagangkan dengan diskon hingga nilai aset bersih 36%. Dan diskon ini sebelumnya positif ya, yang dikenal sebagai premi GBTC telah berdetak lebih tinggi sejak akhir Desember 2022. Jadi pembacaan terbesarnya tepat terjadi sebelum itu ketika mencapai 48% dengan GBTC menderita sebagai bagian dari masalah FTX ya. Jadi kontroversi itu terus berkecamuk seringkali di depan umum, tetapi GBTC memberikan hasil yang paling menggembirakan ya dalam beberapa bulan. Di belakang layar, Grayscale terus melawan regulator Amerika Serikat atas penolakan mereka untuk mengizinkan mengubah GBTC menjadi dana yang diperdagangkan di bursa ETF berdasarkan harga spot Bitcoin. Jadi dalam pembaruan Twitter Extensive ini pada 13 Januari, Craig Ham, kepala petugas hukum Grayscale, merujuk komite atau komitmen perusahaan dan memenangkan kasusnya dan membawa BTC ETF ke tempat pertama di pasar Amerika Serikat. Kasus kami bergerak maju dengan cepat dan kami memiliki argumen hukum yang kuat ya. Akal sehat meyakinkan dan kami optimis bahwa pengadilan akan memenangkan kami. Jadi jika pemulihan harga Bitcoin tidak cukup untuk membuat bull bersemangat, fundamental jaringannya menceritakan kisah yang sama menggembirakan, kira-kira sejalan dengan penutupan mingguan ya, dan kesulitan penambangan jaringan meningkat lebih dari 10%, menandai kenaikan terbesar sejak Oktober 2022. Jadi langkah tersebut memiliki implikasi yang jelas ya bagi penambang Bitcoin, menunjukkan bahwa ekosistem sudah mendapat manfaat dari harga yang lebih tinggi ya. Jadi namun selama seminggu terakhir, saldo penambang telah menurun sebagai tanggapan atas kenaikan harga Bitcoin yang cepat. Mereka berdiri di 1 juta Bitcoin ya pada 16 Januari teman-teman. Jadi meskipun demikian, kesulitan penambang kini telah menghapus reaksi FTX dan menetapkan rekor tertinggi baru sepanjang masa dalam prosesnya. Kemudian untuk BTC sendiri di sini kemarin sempat naik ya, lumayan tinggi, tapi sekarang masih koreksi kembali di angka 314 juta lagi, turun 0,21% ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati ya dalam melakukan sharok, jangan terburu-buru dan jangan asal all in ya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.